Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu buat pemulihan seluruh dunia ini, teristimewa COVID-19. Ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, pemulihannya dan kesembuhannya bagi dunia ini. Saat ini juga Tuhan kami bersyukur kiranya kuasa Roh Kudus-Mu membangunkan ekonomi dunia ini agar tidak dalam kemerosotan. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang bekerja untuk pemulihan dan kesembuhan, untuk membangunkan ekonomi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalam api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi. Dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajari hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan marilah kita bersama-sama merenungkan tentang cinta sebagai bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang. Saudara-saudariku, bahasa memegang peranan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa, orang dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Dengan bahasa pula, orang dapat menyesuaikan diri dengan sesama atau lingkungan di mana ia hidup. Dengan bahasa, orang dapat pula menggunakannya sebagai alat kontrol sosial. Bahasa menjadi alat pemersatu sebagaimana yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bahasa adalah sarana untuk mengungkapkan iman kepada Tuhan. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma mengatakan, engkau akan diselamatkan jika engkau mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Roma bab 10 ayat 9. Namun saudara-saudaraku, bahasa yang berfungsi mulia ini bisa menjadi sumber malapetaka jika penggunanya tidak menggunakannya sesuai dengan maksud Sang Pencipta. Tuhan menginginkan agar bahasa yang Ia anugerahkan kepada manusia dipakai untuk memuliakan Dia, bukan sebagai sarana untuk menyombongkan diri, malah menyamakan dirinya dengan Sang Pencipta. Sebagaimana diceritakan dalam kitab Kejadian bab 11 ayat 9 tentang Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Bangsa yang tinggal di tanah Sinear bergotong royong membakar bata, dan mereka juga menggunakan ter dan gala-gala dalam membangun kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan selanjutnya mereka katakan, marilah kita mencari nama, dan supaya kita jangan terserak-serak ke seluruh bumi. Tuhan pun turun melihat apa yang dikerjakan oleh anak manusia ini. Ia pun berfirman, mereka suatu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya.
Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaubalukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka pun berhenti mendirikan kota itu. Tempat itu dinamakan Babel, karena disitulah Tuhan mengacaubalaukan bahasa seluruh bumi, dan dari situ pula mereka diserahkan ke seluruh bumi. Saudara-saudariku, kisah Babel adalah kisah sedih anak manusia yang tidak menyadari peran Allah dalam hidupnya, secara khusus dalam penggunaan alat bahasa yang dianugerahkan kepadanya. Allah tidak menginginkan anugerah bahasa yang bertujuan membangun persekutuan atau komunitas kasih disalahgunakan oleh manusia. Dalam Perjanjian Baru, peristiwa Pentakosta menjadi momen di mana alat bahasa yang dimiliki manusia menjadi sarana yang menggampangkan manusia untuk mengerti dan menerima berita gembira tentang kebangkitan Yesus. Santo Lukas, penulis Kisah Para Rasul, melukiskan kedatangan Roh Kudus sebagai berikut. Roh Kudus hadir bagaikan tiupan angin keras yang memenuhi seluruh muka bumi, seluruh rumah. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua heran, tercengang-cengang dan heran serta berkata, "Bukankah semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita sendiri?" Saudara-saudariku, Roh Kudus yang dijanjikan Yesus hadir untuk mempersatukan dan menolong manusia agar mengerti perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Roh Kudus yang adalah roh cinta membantu manusia untuk menggunakan bahasa yang mereka miliki untuk mengenal rencana Allah dan mencintainya dengan cara mengabdi kepadanya dengan segenap hati dan mencintai sesama manusia dengan segenap hati pula. Cinta adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang, dan anugerah inilah yang perlu kita mohonkan pada zaman ini. Kebersamaan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, secara khusus sebagai suatu keluarga Allah, dari waktu ke waktu semakin tergerus oleh sikap egoisme, primordialisme, berita-berita bohong dan ujaran kebencian, individualisme, dan lain sebagainya. Saat ini, gereja memerlukan pribadi-pribadi yang penuh dengan Roh Kudus, sehubungan dengan karya Roh Kudus. Pater Anthony de Mello mengatakan, Roh Kudus datang melalui pribadi-pribadi, melalui saya dan Anda. Kita memerlukan pencurahan Roh Kudus yang baru. Roh Kudus bekerja melalui manusia. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Itulah yang kita baca sebelum Kristus datang. Seorang, bukan sebuah rencana, bukan pula sebuah pesan. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan kepada kita, seperti yang dikatakan dalam Yesaya bab 9 ayat 5. Allah menyelamatkan kita tidak dengan suatu rencana penyelamatan, tetapi melalui Yesus. Yesus Kristus, seorang yang berkuasa dalam roh. Roh Kudus tidak datang di gedung-gedung, tetapi datang kepada manusia. Ia mengurapi manusia, bukan rencana. Ia merasuki dan menggerakkan hati serta jiwa manusia. Dia tidak menggerakkan mesin. Gereja membutuhkan saat ini
barisan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Marilah kita menantikan kedatangan Roh Kudus seperti yang telah dilakukan oleh para murid bersama Bunda Maria. Semoga Roh Kudus hadir dan membaharui wajah bumi. Amin. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Novena Roh Kudus hari pertama. Allah pokok keselamatan kami, karena kebangkitan Kristus, kami lahir kembali dalam pembaptisan dan menjalani hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus
yang kini duduk di sebelah kanan-Mu. Semoga Roh-Mu menjaga kami sampai penyelamat kami datang dalam kemuliaan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.